Amanda 104 Singaraja, Bali. Selamat pagi semuanya, kita jumpa lagi di acara Dialog Interaktif HI Balikan Kan. Dan narasumber kami sudah hadir, yaitu Bapak Dewa Made Sudiarte, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Buleleng sebagai narasumber. Dan topiknya adalah ekspansi UMKM lokal di Buleleng. Om Swastiastu, Pak Dewa. Om Swastiastu, Apa salam kabar? pagi, salam baik, semangat pagi. Terima kasih sudah hadir, Pak Dewa. Semua ya. Ya, kita Sami pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Iya, kita berbicara terkait dengan ekspansi UMKM lokal di Buleleng, begitu ya. Dan bagaimana ini Pak ekspansi UMKM lokal di Buleleng, Pak? Silahkan dulu dipaparkan. Nanti juga kami akan mengundang pendengar di 24644 untuk kita sharing-sharing di sini Pak ya. Dan kita akan berlangsung hingga pukul 10 WITA nanti. Silakan Pak Dewa. Oke, matur suwun semua waktunya dengan Ibu Pipit ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam merayu sareng sami ya. Senang sekali kita ada hadir di sini ya, diundang oleh beliau ya, katanya dengan membahas topiknya apa tadi? Bagaimana ekspansi UMKM lokal di Buleleng. UMKM Buleleng lokal ya. Tentu yang pertama kita tahu bersama betapa besar dan strategisnya peran ya UMKM kita ya, terutama dalam menopang aktivitas dan geliat ekonomi di Kabupaten Buleleng. Jadi kita tahu beberapa tahun yang lalu ya, sebelum Covid, di saat Covid ya, bahkan UMKM tetap menjadi garda terdepan ya. Betul. Dalam rangka untuk menjaga bagaimana perekonomian kita Astungkara bisa stabil dan Astungkara proses percepatan pemulihan, dan saat ini sudah mulai masuk ke kebangkitan, bagaimana betul-betul UMKM bisa tumbuh bergeliat dan memiliki desa yang bagus. Kita punya 66.000 lebih pelaku UMKM ya, dan tentu ini dalam berbagai klasterisasi produk-produk yang sudah dikembangkan. Nah, jadi kita di Buleleng dengan segala keunggulan-keunggulan potensi yang kita miliki ya, khususnya di sektor-sektor unggulan kita di pertanian ya, termasuk juga perkebunan, perikanan ya, juga ada kawasan wisata yang kita miliki. Tentu wadah pengembangan UMKM ini betul-betul diharapkan bisa memanfaatkan produk potensi unggulan lokal yang ada. Nah, kita lihat berbagai klaster produk-produk unggulan kita, apakah di bidang olahan pangan, kemudian di tenun ya, kemudian di aneka kerajinan craft lainnya, termasuk juga di herbal dan berbagai produk-produk unggulan lainnya. Ini saat ini Buleleng, apalagi saat ini kita sudah tahun lalu sudah ada PLUT ya. Nah, ini menjadi rumah besarnya UMKM. Kita lihat dari sisi data perkembangan kondisi satu pergerakan meningkat pertumbuhan ekonomi kita, kemudian juga tidak bisa lepas bahwa ternyata partisipasi tingkat angkatan kerja kita tentu lebih meningkat ya, kemiskinan juga kita menurun, kemudian kalau data makro kita lihat juga berbagai capaian-capaian ekonomi menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk juga ada peran-peran menguatnya sektor UMKM, termasuk koperasi. Nah, itu hubungannya dengan bagaimana ekspansi bisnis UMKM. Tentunya ngomongin ekspansi bisnis tentu tidak bisa lepas dari apa yang memang menjadi produk-produk unggulan UMKM itu sendiri. Nah, tentu kalau berbicara produk unggulan, tentu tidak bisa lepas daripada ya ada beberapa hal. Yang utama adalah bagaimana sekarang kita lagi membangun, bukan hanya memunculkan UMKM ya secara temporal, tapi kita ingin bagaimana mendorong tumbuhnya entrepreneur. Jadi menumbuhkan wirausaha muda atau wirausaha yang memang punya ketangguhan, yang punya juga ingin semangat juang untuk bisa berkelanjutan bisnisnya. Nah, itu yang kita perlu dorong ke depan. Kemudian yang berikutnya, produk yang betul-betul punya daya saing ya. Ya. Dan kita punya banyak produk-produk yang punya daya saing. Kita punya sentra-sentra tenun yang di berbagai tempat. Kita punya aneka olahan makanan minuman ya, yang sudah berkembang dengan baik, termasuk juga makanan khas tradisional ya yang kita miliki,
yang sering kita tampilkan di event-event hari-hari ulang tahun termasuk 17-an kemarin. Dan ini harus diperkuat ASN dengan cara apa? Dari mulai proses produksinya, dari mulai perizinannya, dari mulai kemasannya ya, termasuk juga bagaimana menguatkan dari sisi pemasarannya. Dan itu sudah kita lakukan di Plut. Jadi kita di produk ini bagaimana kita bisa membranding ya. Jadi kemarin ada kunjungan dari Ibu PJ Gubernur ya selaku Ketua Dekranasnya, itu sangat apresiasi sekali beliau. Ternyata di Buleleng ada kerajinan-kerajinan yang memang menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Contoh kayak buat berbahan koran, dibuat tas, dibuat berbagai aksesoris dan lainnya yang sangat menarik tentunya. Termasuk juga ada berbagai produk-produk fashion, ada tenun dan lainnya itu. Jadi ini merupakan kreasi-kreasi daripada pelaku-pelaku UMKM kita yang ini merupakan bagian dari bagaimana mengembangkan skema-skema untuk pengembangan ekspansi bisnis UMKM. Kemudian yang lainnya juga dari sisi permodalan. Ya, permodalan sebenarnya ngomongin permodalan ini sangat terbuka ruang yang lebar sekali untuk permodalan dengan KUR, dengan di BPD, BRI dan berbagai perbankan dan lembaga non perbankan sudah menyiapkan akses untuk BN. Sekarang tinggal bagaimana UMKM bisa mengetahui kapasitas modal berapa yang diperlukan untuk bisnisnya bisa berjalan produktif. Nah, tentu yang terakhir itu adalah bagaimana mendorong percepatan pemasaran sama nanti juga kaitannya dengan digitalisasi. Nah, ini kita pemerintah dalam ini Bapak PJ Bupati sering mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana UMKM ini betul-betul dipercepat akses pasaran. Nah, ini kita sudah lakukan berbagai event-event. Kemudian terakhir kemarin kita ada event di Living World ya tempat pusat belanja yang sudah terkenal ya di Denpasar yang baru berdiri, tapi sudah jaringannya sudah di 20 lebih tempat di seluruh Indonesia. Nah, ini kita punya kerjasama dengan pendopo. Nah, saat ini beberapa produk-produk UMKM kita sudah terpasarkan di situ, sudah ditampung di situ. Bahkan kita kemarin diadakan event Buleleng Festival, Festival UMKM Buleleng di sana tanpa biaya dari kita, tapi UMKM kita diberikan dampingan 6 bulan ya di bidang tenun, fashion dan aksesoris lainnya. Kemudian UMKM kita disitu diajak untuk festival. Dan sampai hari ini beberapa produk-produk kita masuk di tenun, di makanan olahan sudah ada di pendopo dan di retail-retail yang ada di Living World. Nah, ini salah satunya yang kita lakukan dan masih mungkin banyak hal yang nanti mungkin sambil jalan kita bisa isi. Pak Dewa, ketika Pak Dewa atau tim Pak Dewa sendiri mengadakan yang namanya komunikasi pertemuan dengan para pelaku usaha menengah kecil UMKM ini begitu ya, apa yang menjadi kendala dari para UMKM ini? Ya, tentu yang pertama kami lihat bahwa kami apresiasi ya beberapa banyak teman-teman UMKM kita, terutama yang di usaha mikro betul-betul punya semangat juang yang tinggi. Semangat juang rupiah. Ya, semangat juang untuk mencari cuan, ya kan? Ya, karena kami sering sampaikan waktu sebelum Covid bahwa menyerah bukan pilihan. Walaupun ada Covid, menyerah bukan pilihan. Itu yang menjadi semangat mereka untuk berkembang. Jadi kami apresiasi sekali semangat itu yang kami wadahi. Kemudian kami juga berusaha memfasilitasi sesuai dengan keuangan kita. Dan kendala yang paling utama kalau kita lihat ya dari sekian ribu UMKM kita memang belum banyak juga yang betul-betul mindset kewirausahaannya harus kita pupuk. Ya, jadi harus selalu kita pupuk ya, kita tumbuhkan semangatnya. Kita juga dorong, kita juga pasti dampingi ya ke lapangan. Bukan hanya kita panggil latihan di Plutnya, tapi kita juga berusaha untuk dekati jajaki ke lapangan apa persoalannya sebagainya. Jadi dari sisi mindset kalau mereka gitu. Bahwa kewirausahaan ini kan sesuatu yang butuh keberanian. Berani apa nih? Berani rugi dulu. Dia harus berani yang berisiko. Risikonya karena rugi ya. Entrepreneur itu kan dasarnya kan harus ada jiwa pemberani. Jadi dia harus berani, tapi tentu tidak sembarang berani. Yang penting berani dulu lah. Setelah nanti sambil berani, pasti dia akan selalu melihat peluang-peluang dan mampu. Jangankan peluang, masalah pun bisa jadi peluang.
Nah, ini yang kami lihat beberapa banyak UMKM kita yang sudah mengarah ke sana, tapi juga masih perlu masih juga banyak yang perlu kita dorong untuk mindset kewirausahaan kita bangun. Gitu. Itu yang utama. Iya. Kalau boleh tahu berapa nih jumlah UMKM yang sudah terdaftar, Pak? Kita sampai saat ini ada 66.000 lebih. 66.000 Ya, lebih. ya. 66.000 pelaku UMKM kita. Kemudian yang banyak memang ada di sektor perdagangan ya. Untuk di sektor produksi kurang lebih ada 1.800 pelaku UMKM kita yang memang menghasilkan. Jadi mereka membuat produk-produk unggulannya masing-masing. Nah, itu tersebar di seluruh kecamatan. Kalau dari segi pendampingan seperti apa caranya, Pak? Nah, jadi gini, kita untuk bisa sekarang kan tagline itulah UMKM naik kelas. UMKM naik kelas, iya. Ya, jadi tagline tagline-nya. UMKM. Jadi UMKM seringkali mungkin kita ajak diskusi teman-teman pelaku UMKM dan beberapa mungkin sudah sangat memahami bagaimana dia tetap harus berkelanjutan. Jadi tidak boleh menjadi pelaku UMKM sekarang produksi, lah itu lagi seminggu hilang. Lagi sebulan tidak ada. Lagi beberapa bulan ije kaden. Nah itu ya. Ya tidak boleh. Jadi harus berkelanjutan. Harus tidak berkelanjutan. Dia harus ada keberanian untuk apa? Untuk selalu belajar. Bukankah di kita sering diajarkan bahwa tiada henti. Learning is never ending. Jadi dia harus selalu belajar dan peka terhadap perkembangan kekinian. Nah, tadi mungkin pertanyaan apa pola dampingan? Kita berikan dampingan secara menyeluruh teman-teman, terutama di mikro ya, di mikro iya. Jadi pendampingan itu ada yang nanti langsung ke lapangan ya, yang kita sekarang di Plut namanya, kita buat program namanya Plut Goes to UMKM. Ya, kita ke kecamatan kemarin, kemudian ke desa-desa yang tahun ini kita akan ke desa-desa menjajaki apa posisi-posisi unggulan yang memang layak untuk digali, dikembangkan. Bahkan kami punya program nanti akan startup. Nanti ada 25 startup yang kita rintis ya. Nanti itu 6 bulan programnya. Nah, itu akan kita rintis betul-betul dia nanti jadi. Jadi bukan hanya dia produksi, jadi produksi bukan. Kita akan bentuk dia betul-betul jadi entrepreneur. Jadi 6 bulan programnya. Ini sedang dikurasi. Kami sudah bekerja sama dengan Uniksha, kemudian ada berbagai lembaga akademisi, termasuk juga lembaga yang paham tentang pengembangan bisnis ya. Termasuk kita akan lakukan kurasi dan nanti pada akhirnya dia harus mampu. Tujuan akhirnya daripada pengembangan startup ini melalui inkubasi ini adalah dia harus mampu nanti langsung terakses dengan pasar. Nanti ada business matching hasilnya. Jadi dia dilatih bagaimana prosesnya dengan baik, kemasannya, brandingnya apa. Kapan itu, Pak? Sudah mulai. Ini sudah mulai. Kita sudah umumkan ya di Plut, di website Plut kita sudah umumkan. Jadi sekarang aja juga boleh diumumkan. Ya, siap. Silakan nanti yang mau daftar kita berikan kesempatan untuk daftar. Nanti tentu daftarnya kemana ini? Ke Plut ya, ke Plut. Nanti kita punya Instagram Plutnya, atau Facebooknya ada Plut Buleleng, nanti bisa dilihat. Syaratnya seperti apa? Syaratnya ya satu, dia minimal punya sudah berusaha setahun lah. Sudah berusaha dengan apa gininya? Apa namanya? Buktinya begitu sudah berusaha selama setahun. Ya, nanti tentu ada pernyataan dan kita akan evaluasi. Begitu. Ya. Jadi kita akan pernyataannya bahwa sudah minimal setahun sudah berusaha, kemudian dia betul-betul punya komitmen untuk menjadi bukan hanya sekedar menjadi pedagang atau bukan hanya sekedar jualan sementara, tapi betul-betul menjadi entrepreneur. Kita ingin agar terbentuk lebih banyak entrepreneur. Jadi itu dampingan yang program spesifik kita yang tahun ini. Nah, yang lainnya sebenarnya kita setiap hari, Bu. Setiap hari di Plut itu ada program-program yang kita bilang tuh Plut Business Counseling. Business counseling. Nah, di Plut itu jadi rutin programnya. Hari Senin kita melakukan counseling bagaimana pelaku-pelaku UMKM kita untuk mendapatkan kaitannya dengan akses layanan di bidang perizinan, kemudian di bidang kemasan, di bidang logo, di bidang masalah putus itu sampai Jumat itu. Oh iya. Ada yang mungkin UMKM kita yang aduh saya nggak ngerti foto nih gimana nih. Silakan nanti ke Plut. Itu juga nggak dibayar nggak ada bayar gratis. Sama gratis ya? Tidak bayar. Cuman harus daftar.
Harus daftar. Daftar. Karena kan Syaratnya kita itu tadi setahun sudah. Oh, yang inkubasi itu beda. Kalau Oh, ini semua. semua. Yang ini semua. Jadi setiap masyarakat Buleleng mungkin saya nggak ngerti nih gimana ngurus izin PRT, silakan. Kita akan karena tugas kita kan bagaimana memudahkan akses agar UMKM itu tidak susah dia ngurus perizinan. Iya, Jadi betul. kita fasilitasi. Izinnya nanti terbitnya tetap di DPMST satu pintu. Tapi kita nanti fasilitasi. Contoh gini, kadang-kadang orang ngurus izin atau PRT dia nggak ngerti buat logo atau apa. Kita bantu, Pak. Dibantu. Dan mungkin tergantung nanti jumlah ininya peserta yang kita Ikut, dampingi. iya. Mungkin kalau 1 orang mungkin kita bisa 1 sampai 5 orang kita bisa selesai hari Oh itu. iya. Nah, kalau lebih mungkin lagi 2 hari kita. Begitu. Termasuk mungkin logo, branding apa dan kemasan. Kita kerjasama Packaging dengan ya. kemasan, packaging ya. Yaitu itu kita juga bekerjasama dengan UPTD Rumah Kreatif dan Pasar. Jadi ada teman-teman UMKM yang mungkin bingung bagaimana kemasan, silakan bisa konsul di situ. Kita punya 7 pendamping, pendamping koperasi UMKM yang nanti setiap melayani. Kemudian juga ada konseling pembiayaan. Konseling pembiayaan itu adalah kita undang teman-teman perbankan. Kemudian juga dari kampus, dari BPD, kadang dari BRI apa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pembiayaan. Kemudian juga ada yang lainnya pemasaran. Kadang kita juga undang Grab ya. Kemudian kita undang beberapa teman-teman yang punya akses pasar yang lebih luas untuk bisa kita pertemukan. Dan hari Jumat kita programnya obrolan bisnis UMKM. Itu khusus Jumat. Hari Jumat. Berarti ini acaranya Senin atau Senin sampai Jumat. Ya, Oke. Senin sampai Jumat. Kalau Jumatnya khusus untuk Obrolan obrolan bisnis. bisnis. Apa Jadi, saja biasanya di obrolan Ya, itu, biasa Pak? kita undang UMKM yang sudah untuk maju berkembang. Oh, yang sudah maju. Dengan segala mungkin pengalaman jatuh bangunnya iya. kayak itu. Jadi Nah, cerita di sana ya. nanti kita di situ ngobrol dengan teman pendamping. Nah, hasil obrolannya itu kita share. Kita share ke medsos apa. Nah, ini kan pembelajaran. Jadi UMKM itu kan selain mungkin di kelas dia kan perlu dapat pengalaman dari teman-teman yang sudah maju berkembang. Sementara dengan pengalaman-pengalaman itu mereka bisa tertantang untuk maju dan berkembang. Nah, itu ya, selain program-program rutin tadi kami sampaikan ada program-program pelatihan, pendampingan. Termasuk yang menarik ini ada program inkubasi bisnis. Nah, ini yang nanti betul-betul 25 orang ini harus jadi entrepreneur. Bukan hanya jadi UKM tapi betul-betul entrepreneurnya. Tertarik saya, Pak. Itu Pak. Pak, untuk yang Float Buleleng ini yang tadi kan sempat disampaikan oleh Bapak nih, syaratnya itu yang mendaftar itu UMKM-nya itu udah berlangsung 1 tahun. Terus apa lagi, Pak? Ya, syaratnya gini, satu yang penting yang paling utama adalah mau Niat dan dulu. berkomitmen. Ya. Mau dan berkomitmen untuk betul-betul menjadi pelaku-pelaku UMKM yang betul-betul punya daya keberanian yang Semangat, luar biasa. iya. Ya. Betul. Yang kedua tadi mungkin ya minimal dia sudah melakukan usahanya setahun. Jadi tidak kalau yang terlalu pemula nanti kita dampak keberhasilannya nanti kan kita perlu pertimbangkan. Iya. Ya, minimal mungkin setahun dia Setahun sudah minimal. sudah setahun sudah menjalani bisnisnya. Kemudian nanti juga dia punya nomor induk berusaha dan lainnya. Nanti kita juga NPWP perlu di situ. lebih aja mungkin. Gitu ya. Nanti syarat-syaratnya bisa lebih detail dilihat di dalam Float Buleleng. Nanti sudah ada itu flyernya. Silakan nanti kalau ada yang kurang dimengerti boleh main langsung ke Float ya. Float nanti kami bisa detail jelaskan. Gitu. Iya. Baik, Pak Dewa, kita undang aja pendengar di 24644 ya. Untuk Oke. Anda yang mau join di sini silakan di 0362244644 dan kami juga tadi mengalami gangguan di pemancar ya. Mungkin Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya, melalui internet begitu ya. Silakan Anda dengarkan siaran kami melalui RRI Digital dan silakan juga Anda sharing di 0362244644. Di sini kami berbicara seputar UMKM atau ekspansi UMKM lokal di Buleleng bersama narasumber kami Bapak Dewa Made Sudiarte selaku Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Buleleng. Ya, Pak Dewa, mengenai izin, apakah usaha-usaha rumahan juga yang mungkin baru merintis tahun, 2 tahun, 3 tahun itu perlu izin juga, Pak Dewa? Ya, pada prinsipnya tadi kan kami sampaikan ketika kita ingin jadi UMKM, kita kan khususnya yang berproduksi ya, yang menghasilkan produk tentu yang dilihat dulu seberapa
bagus mutu produknya. Oh. Nah, kalau kita ngomong, Jadi dicek dulu iya, di ya tentu kita cari dalam konteks pendampingan ya, oh gitu. kita tetap akan berikan ruang mereka. Mm-mm. Di awal mungkin tidak, oh kamu harus suruh izin, enggak begitu. Oh iya. Silakan dulu produksi apa. Iya, Kan namanya iya, pelaku usaha iya. harus coba-coba dulu. Coba. Saya buat keripik, nanti baru coba berikit dia sudah, kamu harus ini, enggak begitu. Oh enggak ya. Jadi silakan dulu buat apa, kemudian pengembangannya kita arahkan, bukan nanti buat, kalau buat begini keripik seperti ini, proses standarisasi produknya harus ini loh, kita jelasin. Nah di Plut kan ada, kita untuk kami sampaikan juga di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa di Plut ini sudah sangat lengkap ruang ini inkubasi. Kita punya ruang ruang agribisnis, inkubator agribisnis. Di situ ada mesin kopi yang lengkap. Oh ya. Untuk kalau ingin pelatihan kopi, kita bisa setiap saat untuk barista kopi. Kemudian ada Itu vacuum membuat frying. kopi dari bijinya gitu ya? Iya, jadi buat kopi. Kopi. Termasuk juga alat untuk nyangrai kopi. Ya, termasuk juga alat untuk membuat kopi. Kopi-kopi yang biasa ala kopi-kopi barista itu. Jadi ada pelatihannya yang sudah sering kita lakukan. Pelatihan barista. Termasuk juga ada vacuum frying. Jadi membuat vakum makanan keripik-keripik biar tidak termasuk terlalu banyak juga minyak ya. buah-buah yang dikeringkan. Buah dikeringkan. Nangka. Jadi keripik atau apa? Jadi tuh? keripik. Nah, itu sudah ada mesinnya. Oh iya. Nah, itu mesinnya sudah ada tapi sudah sudah dilakukan beberapa kali pelatihan, baik itu ada teman dari kemarin dari mahasiswa dari kampus, kemudian ada pelaku-pelaku UKM yang sudah jadwal. Iya. Nah, kemudian juga kita punya inkubator digital. Inkubator digital. Wah, Jadi seperti apa inkubator itu, digital ini ya ruang mereka untuk mengenal bagaimana cara untuk memasarkan lewat sosial media marketing. Oh. Bagaimana memasarkan lewat Facebook. Bagaimana lewat WhatsApp bisnis. Oh, itu kan? ada trik-triknya tuh Pak ya? Ya ada. Ketiga ada namanya, kita punya inkubator Kria. Apa? Kria. Ya, di situ ada tempat untuk bagaimana pengrajin khususnya tenun ya. Oh, tenun itu sudah disiapkan, ada mesin jahitnya di situ. Kemudian juga ada alat pemintalan benang. Kemudian ada kemarin pelatihannya motif endak digital. Jadi kan motif-motif endak sekarang kan kalau buat manual itu kan agak lama. Lama sekali itu Pak. Nah, untuk ya. bisa mempercepat dibuat digital. Itu sudah dilakukan pelatihan. Sudah ada beberapa yang memproduksi ininya gitu. Termasuk juga di bawahnya itu ada inkubator kuliner. Kemarin kita pelatihan UMKM ya dengan SMK 1 ya Sawan ya. Tentang pelatihan membuat es krim berbahan durian. Nah, karena kita kan kaya dengan durian. Kita sangat kaya dengan durian, kita produksi berlebih durian kan. Kan tidak semuanya mungkin dijual dalam bijian. Mungkin beberapa durian bisa diolah menjadi produk-produk. Ya, pas lagi musim-musimnya begitu ya. Itu termasuk mungkin nanti produk-produk buah lainnya. Jadi produk-produk turunannya kita nanti akan kembangkan. Termasuk tadi ada ruang studio. Di Plut itu ada ruang studio untuk apa tadi? Ada teman-teman UMKM yang butuh layanan untuk membuat stiker kayak gitu ya. Kok udah ngerti nih foto Gambar. kan kadang kalau kita belanja di kalau orang belanja lewat online atau Facebook kan yang dilihat kan fotonya. Nah, kalau UMKM kan tidak semua punya keterampilan untuk foto. Tapi kita di situ udah siapin tempatnya. Oh gitu. Jadi ya. kami juga umumkan, tinggal daftar aja teman-teman UMKM bawa produknya di situ. Kemudian kami akan nyiapkan ininya, kelengkapannya di situ. Iya, siapa aja boleh Pak ya? Siapa boleh. Ya, didaftar dan itu setiap hari Jumat biasanya sudah ada Jumat diumumkan. obrolan. Ya, artinya untuk program yang minggu berikutnya Jumat sudah ada informasi. Gitu. Jadi bisa daftar. Berapa jam itu sekali pertemuan? Ya tergantung nanti pesertanya yang ikut. Ya, pesertanya biasanya lah banyak ya Pak ya? Ya paling beberapa bulan ini mungkin ada paling 5 sampai 3 orang, 5 orang untuk yang di studio gitu. Di studio. Baik. Nah, ini jadi banyak dampingan yang kita bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Ya, yuk kita itu adalah rumahnya UMKM. Kami sering sampaikan Plut ini adalah pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM. Plut pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM. Jadi bukan hanya UMKM, koperasi pun juga koperasi di sana juga. Di situ.
Jadi kita juga kemarin lakukan layanan bagaimana menyusun pelaporan keuangan koperasi, bagaimana nanti koperasi bisa mengembangkan manajemen jejaring bisnis dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Nah, yang menarik ini saat ini kita lagi mengembangkan karena Bapak Bupati sering menekankan kepada kita ya, khususnya terkait dengan pengembangan UMKM. Bagaimana UMKM ini bisa dimudahkan pemasarannya. Nah, kami saat ini sedang merintis platform mall koperasi dan UMKM. Mall koperasi Dan UMKM. dan UMKM. Jadi kami punya platform ya. Sudah kita bangun platformnya dan sekarang dalam tahap validasi data. Nah, nanti platform itu berbasis web. Jadi semua produk-produk UMKM yang kita anggap sudah layak untuk ditampilkan di publik ya, kita akan wadahi di sana. Jadi ada baru sekitar 150 produk UMKM yang keluar di situ. Kita foto dengan baik, kemudian narasi dengan baik, dengan katalog yang baik, termasuk alamatnya di mana, siapa pelakunya, harganya berapa dan sebagainya. Jadi kita lakukan itu saat ini, namanya Mall Koperasi UMKM. Mall koperasi UMKM. Nanti Mall Koperasi UMKM ini, inilah yang nanti akan kita bekerja sama dengan toko-toko online. Apalagi saat ini ada kewajiban pemerintah harus membeli minimal 40% APBD belanja barang itu adalah UMKM. Ini kan peluang bagi UMKM. Jadi UMKM harus semangat nih. Jadi, karena sudah ada yang membeli. Anggaran pemerintah ini sudah ada amanat aturan bahwa minimal 40% dari belanja APBD ya, belanja APBD ya, pengadaan apa itu harus membeli produk-produk UMKM. Nah, artinya apa? Kita punya potensi untuk menampilkan, bukan hanya tampilkan seperti tadi, apa perlu dia izin ya, sangat perlu. Karena kalau kita membeli sesuatu tentu kita harus lihat kualitasnya, Pak Dewa. Sebentar dulu izin, ada yang masuk, kita sapa ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Siapa ini? Saya Pipit, Pak. Ada hilang nangkap radio saya di sana. Iya, tidak bisa nangkap memang untuk yang radio biasa ya. Bisa didengarkan melalui RRD digital. Karena kami mengalami gangguan pada pemancar kami dari kemarin. Benar-benar begini di sini yang enggak ya, oke. Digital. Pak, langsung saja boleh kan didengarkan di radio, di handphone ya? Pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Bapak Dewa. Ini terkait dengan UMKM nih Pak Ayahade. Iya. Tentang UMKM lokal di Buleleng begitu. Ya. Ada yang mau disampaikan dengan Pak Dewa, narasumber kami? Karena tidak mendengar gitu ya. Iya, boleh aja. Iya. Oke, terima kasih. Nggih, apa-apa. Iya, emang Pak Dewa ya, dari kemarin memang pemancar kami mengalami mengalami gangguan begitu. Jadi masyarakat Buleleng yang menggunakan radio biasa nggak bisa dengerin. Akhirnya dikira radionya mati. Padahal kami yang bermasalah di sini begitu ya. Jadi radio Anda tidak ada yang rusak. Pemancar kami yang bermasalah di sini begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI Singaraja khususnya di acara dialog interaktif Hai Balikankan ini bisa melalui RRI Digital atau di YouTube RRI Singaraja Official. Ya, bisa dengerin dan juga bisa menyaksikan kami berdua ini Pak Dewa. Apalagi ini termasuk tema atau topik yang sangat menarik tentang UMKM ini Pak. Seandainya ini bisa on air di radio biasa udah ramai yang masuk ini ya. Saya senang sekali kalau ada masukan untuk bisa menguatkan program kita. Iya, oke. Dan apalagi ada pelatihan apa tadi itu? Pusat layanan usaha terpadu ini betul-betul kan tidak semua pelaku UMKM itu melek internet, melek digital ya Pak ya. Bagaimana dia mungkin produksi dia bisa di rumahnya gitu ya. Di kampungnya tuh bisa. Tetapi untuk mengemas bagaimana menarik dilihat oleh para pembeli, bagaimana dia menawarkan di sosial media, dia mungkin belum cakap-cakap banget ya Pak ya. Benar. Kan tidak semua yang bisa cakap-cakap seperti itu. Jadi itulah pemerintah memberikan bantuan seperti itu ya. Jadi itulah fungsi dampingan kita. Dampingan. Karena kan tahun ini kita kami sudah sampaikan kita punya program Blood Goes to UMKM. Goes to
UMKM Ya, boost to UMKM. Jadi Iya. Plut harus pergi ke UMKM itu. Jadi Iya. jangan Plut Pergi UMKM. jangan Plut hanya di kantor aja, Heeh. tapi kita juga imbangi dengan pergi ke lapangan. Iya, Kita jajak gini, oh di desa ini apa sih potensinya nih? Oh dia punya potensi kayak di Sudaji. Oh Sudaji itu ternyata apa itu Sudaji, kan pembibitan ya, Pak? ternyata gula arennya banyak nih. Sudaji ada gula aren Ya, ya, gula Pak? aren. Mm-mm. Nah, kita dampingi nih apa persoalannya, apa kendalanya, apa yang sudah diproduksi. Jadi kita lebih banyak melihat apa potensinya. Karena kalau pengembangan UMKM anggap di desa itu satu kan harus melihat apa potensi yang memang bisa dikembangkan di situ. Iya. Karena itu yang akan memudahkan kalau sudah bahan bakunya banyak ada berarti itu sangat potensi. Apalagi itu desa wisata. Nah, saat ini kita sudah membranding gula aren Sudaji dengan kemasan yang sudah bagus. Oh, iya. Kemudian juga dengan logo yang sudah bagus. Itu siapa yang mengemas seperti ada logonya Ya begini? kita fasilitasi. Oh Kita. gitu. Jadi Yang membuatnya mendesain? Ya bersama-sama dengan kelompoknya. Kan ada kelompok-kelompok di Iya situ. iya. Berarti gula yang dipoto gulanya dia sendiri. Gula aren, ya, gula aren kan mereka memproduksi gula aren. Oh. Cuma memang persoalannya proses produksinya ini kan masih nyempar ya. Nah kemarin kami fasilitasi dengan Pak Mekelnya dan Pak Mekel sudah sangat apresiasi, apalagi itu desa wisata. Gimana nanti ke depan desa Sudaji, apalagi ini sudah desa wisata, bahkan desa ini sudah dapat penghargaan secara Iya, nasional. betul. Iya, iya. Nah ini ke depan kalau ada event-event apa yang ke situ mungkin yang gula aren kan Sebagai itu. oleh-oleh ya dia. Oleh-oleh ya kan itu kan. Kemasannya cantik. Cantik apa gitu kan. Kami sedang merintis dan membangun itu di beberapa masuk di beberapa tempat seperti gula aren di Pedawu. Kemudian juga ternyata kita banyak potensi gula aren yang ada di apa lagi di apa di Sami Renteng juga, kemudian yang di mana lagi ya sentra. Nah yang di Dodol Pengelatan juga Dodol itu kan sudah Pengelatan. ditetapkan menjadi sentra unggulan, sentra IKM unggulan, Dodol Pengelatan. Kemudian juga di beberapa tempat lainnya kita di Depehe contohnya. Depehe apa itu, Pak Depehe Desa? itu kan kita punya Kerajinan. buah. Buah Nah, kalau ngomongin mangga kan, mangga. kalau kita di mana sih ada mangga yang paling Depehe. Depehe. Nah, di mana ada durian yang paling ya Bestali. Bestali. Kemudian ada di apa? Di Tijekuli juga tentu ada buah durian, Madenan apa kan. Jadi banyak potensi-potensi yang sentra-sentra buah ini juga menjadi fokus garapan kita. Di Panyasari itu gimana mengolah stroberi, mengolah tomat ya, dijadikan jam, dijadikan selai, dijadikan apa. Kemudian di Banjar mengolah bagaimana anggur kayak hitam itu bisa diolah menjadi minuman-minuman yang sirup ya. Kemudian juga jadi jam apa. Itu sudah berkembang. Tinggal saat ini adalah bagaimana UMKM-nya bisa menguatkan lagi kualitas produknya, kemudian juga bisa berkelanjutan untuk memproduksi dan terus-menerus memperluas akses pasar. Jadi UMKM ini kan ada saatnya dia harus kayak ibarat bayi itu kan tidak seharusnya dia tidak mesti dia harus terus digendong terus. Betul. Jadi awalnya memang harus kita gendong dulu dia, kita mandi dengan baik apa itu loh, gitu kan. Setelah dia sudah besar, sudah mampu untuk mandiri, dia harus berani untuk ini. Dia harus berani untuk bersaing dan adaptif terhadap termasuk tadi yang digital tadi. Jadi kita sudah juga lakukan dampingan digital. Nanti kita juga ada program-program berbagai pelatihan untuk pengembangan digitalisasi. Makanya tadi saya bilang ini mall UMKM ini akan menjadi wadah. Mall, ya. Ini kapan ini biasanya setiap bulan ada mallnya ini? Artinya mall ini di website Pak. Oh di website. Di website. Berarti kita jualannya di sana ya, di website ya. Nanti kalau masyarakat siapapun nanti kalau ingin apa sih punya beleng, nanti kita bisa tinggal melihat mall di website kita, di website Plut itu ada mall koperasi UMKM. Jadi bisa langsung lihat, oh ini ternyata Buleleng punya berbagai produk unggulan. Dan nanti akan kita kembangkan ke depan ini bekerja sama dengan siapa? Dengan toko-toko online. Sehingga kalau mungkin Pak Pipit mungkin saya ingin beli produk Dodol Pengelatan deh, itu nanti bisa lewat toko online itu. Kalau saya ingin jual gitu misalnya, silakan aja. Saya juga punya sedikit usaha rumahan gitu ya. Jika mungkin ibu jadi retail pun bisa nanti jualan di situ. Oh ya? Bisa jualan di situ. Saya ingin tahu nanti caranya Pak. Ya bisa. Ini sedang kita dalam tahap
registrasi dan nanti Oh, dalam iya. tahap uji coba. Kami uji coba sekarang Iya. dengan namanya My Buleleng, toko online My Buleleng. Iya, iya. Ini sesuai dengan arahan Bapak pimpinan kita Pak Bupati. Bagaimana akses kanal digital ini diperluas sehingga tidak ada alasan orang tidak tahu. Iya. Sehingga nanti mall koperasi UMKM ini bukan hanya UMKM tapi produk-produk unggulan koperasi atau anggota-anggota koperasi yang Iya. menjadi UMKM juga bisa kita wadahi Bisa di di situ. sini. Sekarang saya bisa cari Pak ya? Ya coba nanti. Apa gininya, mall, Pak? Mall mall KUMKM. Ini Ya, itu ya. ya mall saya kasih kirim linknya ya. Bisa. Ini Ya coba. PMK Buleleng. Ya. Ini punya. Coba buka ya. Coba buka ya. Oh iya, ini ya. Wah, Nah, ini sudah ada ya. iya. Salad buah. Nah, Ini nggak ada harganya ini Pak. Iya, itu beberapa sudah ini. Ini yang sedang kami Kue saat ini. kacang. Kami Ya ini saya yang- mau masuk di sini gimana nih caranya Pak? Siap. Nanti silakan aja koordinasi dengan teman-teman produk. Oh, gitu Karena ya. gini, kami sedang meregistrasi. Kami kan punya database nih. Oh, ini UMKM kami yang sudah siap kayaknya. Susah yang punya yang punya produk dulu kita utamakan. Saya punya produk Pak. Nah, yang produksi. Nah, Iya. nanti setelah kita sudah, kenapa kita buat mall ini? Agar apa? Agar nanti ada ini ketika nanti kita yang sudah siap dia untuk kita pasarkan, itu yang kita akan fasilitasi bekerja sama dengan toko online. Iya. Kan tidak mungkin dari anggaplah 250 ini semuanya siap untuk toko online. Karena kalau sudah di toko online, dia harus sudah bisa memproduksi secara berkelanjutan. Iya. Jangan sampai nanti muncul di toko online. Oh, tapi ternyata setelah ada pesan sekali pesanan, besok hilang, habis. habis. Nah, karena konsisten. Iya, itu kita nggak mau. iya. Dan itu akan kita evaluasi. Oke. gitu. Pak Dewa, kami tidak bisa mendaftar secara digital di sini. Apa? Nah, ini kan masih rancang bangun. Oh, Ini masih gitu. rancang bangun. Berarti ada adminnya dong di sini Ya, termasuk nanti ya? akan ada adminnya. Maka kami sekarang sedang memvalidasi data ini, memvalidasi data ini. Setelah nanti sudah klop datanya dalam berbagai kategori, baru nanti kita akan siapkan untuk dia untuk bisa fix untuk bisa terhubung dengan toko-toko online. Iya. Ini kalau saya lihat di mall mall Koperasi dan UMKM. oh di sini K-nya tidak di spasi ya. Mall KUMKM Buleleng Jadi gitu. artinya ada produk koperasi, Iya. ada juga produk. Ini kebanyakan baru saya lihat ini makanan aja ini. Ya, itu yang kita prioritaskan dulu. Oh gitu. Ya, yang lain Oke. juga ada nanti di kategori-kategori lain. Oh, di sini gimana caranya ngalih kategori di sini? Ya, di situ kan ada kategori. Oh iya, ada jasa. kuliner, konveksi, jasa. Nah, Oh coba iya. lihat nanti. Berarti kalau kita mau fashion, klik fashion Coba di Ibu sini. lihat handicraftnya. Oh, handicraft. Ini fashion ada. Ini fashion. Wah, Nah, fashion. keren ya. Itu. Mhm. Nah, Mm. gimana? Kami Gampang. Tapi di sini nggak usah lagi ada tawar menawar kan? ya di Sudah harga sini pas. kalau di sini ini adalah semacam ini etalasenya. Oh. Nanti kalau urusan belanjanya toko online. Karena kami tidak boleh ngurus yang Harga. uang-uangnya, urusan bisnisnya kami tidak boleh langsung di sini. Iya. Kalau urusan bisnis nanti di My Buleleng. Oh, Nanti di My Buleleng lain ada itu beda lagi lagi. ya? Oh, beda beda lagi ya. Ini nanti akan terhubung. Jadi produk-produk ini yang kami nanti anggap sudah siap terhubung ke pasar, kan kita konekkan ke My Buleleng. Nah, artinya kami kurasi gitu, kami kurasi. Karena kan kadang-kadang belum semua siap. Oh ini kami belum bisa Pak karena kami belum produksi. Kita stop dulu. Oh kami sudah siap. Berapapun ini kami siap itu kita akan. Lagi diangkat di sini. Ya. Wah. Jadi ini tahap-tahap kami tahap pembangunan ya, Keren, bangunan Bapak. data-data ini Astungkara mungkin bulan ini sudah kelar. Keren ini Pak, saya juga tertarik. Ya, itu mau. Saya tertarik ini Pak mau masuk di sini. Silakan Bu nanti Ibu bisa keplut. Nanti silakan udah baca di Instagram atau WA upload itu. Itu Lagi sudah ada. satu selain float apa tadi dibilang? Nah itu selain mall KUMKM kami, nah ini di koperasi. Di koperasi saat ini persoalan kita ini kan adalah kaitannya dengan bagaimana kita mengimbangi keberadaan toko-toko atau retail modern, Bu. Ibu bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa perkembangan retail modern ini sudah begitu luas ya. Ya, kenapa dia luas ya? Salah satunya karena kemampuan kita untuk membangun itu kemampuan dan
performan layanannya juga kita tidak bisa sama. Karena sekarang kalau kita bisnis, kalau kita ingin mengembangkan retail, tentu apa yang diperlukan? Kalau kita ibu mungkin ingin belanja, bagaimana dilayani dengan cepat, bagaimana dilayani dengan ramah, bagaimana kita setelah belanja itu kita bisa duduk di situ, bisa ngopi di situ. Kan itu kan yang ada di beberapa retail modern. Nah, kalau retail lokal kita kan atau toko kelontong kan belum sesuai itu. Makanya kami dengan gerakan koperasi kemarin 2 bulan ini menskemakan, ayo kita bangun yang namanya Buleleng Mart. Buleleng Mart. Nah, Iya. ini Tidak Bapak, hanya ini juga itu Mart gitu ya. Iya, ini juga tapi Buleleng Mart. ini juga menjabarkan apa yang seringkali disampaikan oleh Bapak PJ Bupati. Iya. Koperasinya harus maju dong. Koperasinya harus betul-betul modern dong. Koperasinya harus betul-betul berkualitas. Koperasinya harus go digital. Nah, kami kemarin dengan teman-teman gerakan koperasi memiliki ide mengembangkan Buleleng Mart. Nah, ini akan ini sudah siap jalan ini. Sudah siap jalan. Jadi nanti beberapa koperasi ya bergabung semacam konsorsium dia untuk memberikan pernyataan modal. Nah, ini sekarang sudah dibangun di perbatasan Plut sama Desa Suk sama Sudaji. Sudah ada tempat. Kemarin kami dari beberapa koperasi sudah terimpun dana hampir 1,5 miliar untuk menyewa tempat untuk dan sebagainya. Karena ini ada namanya Koperasi Bumi Saridana yang punya sistem, kalau ibu tahu mungkin Wayan Mart ya. Nah, Wayan Mart ini kan sedang menjamur. Ini retail lokal Bali loh, Buleleng. Ya, ini kita minta mereka untuk fasilitasi. Itu berjaringan gitu? Berjaring. Dan nanti kita akan dengan gerakan operasi kami sudah merancang. Ayo kita bangun satu persatu dulu. Kita pertama bangun. di mana nih? Itu di perbatasan Suk sama Baru Sudaji. satu pertama yang akan dibangun. Jadi nanti retail modern lokal ini itu akan diprakarsai oleh gerakan koperasi. Dinas memfasilitasi ya, menjembatani kemudian menskemakan lebih lanjut. Nah, dengan adanya Buleleng Mart ini harapan kami nanti ayo masyarakat lokal kita ayo belanjanya di Buleleng Mart aja di gitu. Buleleng Mart. Iya. Karena apa? Karena pasti mungkin kalau dari sisi layanannya pasti sudah terstandar bagus, tidak kalah dengan retail modern lainnya. Kemudian harganya juga pasti akan lebih murah. Kami jamin pasti akan lebih murah. Karena produknya dari sini. Iya, termasuk juga apa? Tadi hubungannya ke UMKM. Iya. Nanti kami rancang nanti Buleleng Mart ini adalah menjadi wadah untuk etalase dan menjual produk-produk UMKM. Hebat, Pak. Keren, saya dukung nih, Pak. Ya, kami satu nanti di sana mungkin nanti di situ dulu karena kami lihat beberapa desa kan banyak di situ pemukiman. Sehingga kalau orang berpikir daripada ke kota ngapain jauh-jauh, mending di sini aja beli juga harganya lebih murah, kemudian kita lebih dekat bisa selesai ngarit bisa beli odol apa daripada jauh ke kota. Nah, gitu umpamanya kan. Nanti kita pilih lagi lokasi lain di mana. Nah, berarti ini udah masuk desa jadinya, ke desa-desa ya, Buleleng Mart ini. Harapan kami nanti Buleleng Mart ini adalah menjadi sentral untuk pengembangan retail kita lokal dan yang diwadahi oleh koperasi. Jadi nanti kalau nanti mungkin ada toko-toko toko-toko kelontong atau apa, mungkin bentuk Putu Mart atau Pipit Mart mungkin ibu punya, boleh aja nanti begitu, yang penting bekerja sama dengan Buleleng Mart ini. Tidak berisi embel-embel Bulelengnya. Iya, enggak perlu. Pipit Buleleng Mart gitu. Umpama ibu ingin mengembangkan pertokoan nanti ke depan bisa bekerja sama dengan Buleleng Mart membentuk Pipit Mart. Iya, jadi produk-produk itu disuplai oleh Buleleng Mart. Nanti akan begitu ke depannya. Nanti disuplai lebih murah, kemudian nanti daripada ibu beli produk jauh, semakin jauh kan semakin costnya tinggi. Nah, kalau suatu tempat mungkin melayani beberapa mart-mart yang ada, ini yang kita akan rintis. Ini yang kita bangun dan Stumkare kami hanya menjabarkan apa yang menjadi arahan kebijakan Bupati, bagaimana sektor-sektor real ya, sektor-sektor real ekonomi kerakyatan ini harus dibangun dari oleh untuk masyarakat. Jangan sampai nanti uang kita banyak beredar, tapi yang menikmati bukan masyarakat lokal. Iya, betul sekali, Pak. Kalau urusan yang namanya beras, yang namanya bahan-bahan kebutuhan sehari-hari itu kan setiap saat kita perlukan, minyak goreng apa segala, kopi, gula, itu setiap saat kita perlukan. Iya. Kenapa sesuatu yang mungkin kita bisa produksi kita tidak sajikan di situ dan kita tidak beli
Dan ini sekaligus merupakan program bangga beli produk lokal. Kenapa? Karena kita saat ini kita sudah punya perda tentang rencana induk pengembangan industri kabupaten. Kedua, kita sudah bersepakat pemerintah dengan DPRD sudah sepakat merancang akan menyelesaikan perda tentang UMKM dan produk lokal, pelindungan produk lokal. Itu apa artinya? Artinya bahwa apa yang menjadi keunggulan-keunggulan, kekuatan-kekuatan produk lokal kita ini harus betul-betul kita kawal. Kawalnya bukan hanya buat saja, tapi dibuat, diproses menjadi betul-betul berkualitas, ya, daya saingnya bagus, kemudian didorong agar betul-betul lepasan pasarnya betul-betul menjanjikan. Contoh saja seperti kami punya Bali Fuel, ya, pelaku UMKM yang sekarang malah kewalahan karena terlalu banyak pesanan PCO-nya, tidak mampu mungkin pesanannya terlalu banyak. Nah itu akibat apa? Karena memang pelaku UMKM-nya betul-betul tangguh dia, mampu melihat pasar dan sebagainya dan sebagainya. Sungkara mudah-mudahan bisa juga ya. Pak, ini karena pemancar kami ada gangguan, Pak, mohon maaf nih pendengarnya tidak ada, Pak, ya. Yang jelas di YouTube dan juga di RRI Digital sudah pasti disiarkan, Pak, ya. Baik, untuk menutup dialog pagi hari ini silakan di closing statement, Pak. Oke. Baik, jadi masuk semua ya, Ibu Pipit, Pro 1 Singaraja, kemudian seluruh pendengar ya, Pro 1 Singaraja juga. Semua hari ini kita sudah berbagi informasi ya. Kami senang sekali ya bisa berbincang-bincang di sini terkait dengan ekspansi bisnis UMKM. Tentunya kami harap teman-teman pelaku UMKM Buleleng, ayo bangga menjadi entrepreneur ya. Banggalah menjadi entrepreneur, bangga menggunakan, mengolah, membeli produk-produk UMKM lokal kita. Karena makin kita banyak mengkonsumsi, membeli produk-produk UMKM lokal kita, kemudian semakin berkembang entrepreneur kita, itu akan tentu akan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan kita. Dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Jadi tetap semangat ya, terus bekerja, berkarya, Asungkara Buleleng semakin berjaya. Iya, terima kasih Pak Om Santi Om, Pak Dewa Madi Sudiarto, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Buleleng ya, sudah hadir sebagai narasumber dan juga dengan topik yang kita bicarakan ekspansi UMKM lokal di Buleleng. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan saja, dan tentunya kita akan, kalau ada waktu kita bisa bersua kembali di lain kesempatan. Pak.